Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Madinah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi bersama Ustadz Haidi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, itu tentang anak durhaka. Nah, ada yang mau jadi anak durhaka di sini? Coba angkat tangan. Gak ada kan? Nah, kita semua mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, tapi hari ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang eh, anak durhaka. Durhaka kepada orang tua ini merupakan akhlak tercela. Nah, ada yang tahu artinya akhlak tercela? Akhlak tercela yaitu perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai atau membenci yang namanya akhlak tercela ini, terutama durhaka kepada orang tua. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya. Makanya kalau kita berbuat salah atau melakukan suatu yang buruk, pasti orang tua kita menasehati kita. Tujuan nasihatnya yaitu agar kita menjadi lebih baik, agar kita tidak melakukan perbuatan buruk itu lagi. Tapi kadang-kadang ada anak yang ketika dinasehati oleh orang tuanya, dia tidak mau mendengar. Dia bahkan membentak orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Nah, itulah ciri-ciri anak durhaka. Ketika dia dinasehati, dia tidak mau mendengarkan, dia malah membangkang. Apa membangkang? Dia tidak mau menerima nasihat itu, padahal nasihatnya tujuannya agar anak itu lebih baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uff." Nah, janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian kata ah. Nah, kata ah saja tidak boleh. Apalagi sampai membentak, memarah-marahi, bahkan sampai memukul orang tua, itu tidak boleh. Kemudian di lanjutan ayatnya, wala tanharhuma. Nah, tidak boleh kalian membentak kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima. Nah, berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan kepada orang tua kita. Tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai eh, mengatakan nama-nama binatang itu. Nauzubillah min zalik. Nah, perbuatan durhaka kepada orang tua ini juga ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Perbuatan ini termasuk al-kabair. Apa itu artinya? Termasuk dosa besar. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, dosa besar itu ada 4. Salah satunya uququl walidain, yaitu durhaka atau mendurhakai orang tua. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat durhaka ini, sikap durhaka ini? Nah, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua kita menyuruh kita pada kebaikan, kita harus segera turuti atau ikuti. Semoga kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kenapa? Nah, ada yang masih ingat hadis ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya, ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua, dan kemurkaan atau kemarahan Allah itu ada pada
kemurkaan orang tua. Nah, jadi kita sebagai anak harus pintar-pintar mencari cara agar kita mendapatkan ridho dari orang tua. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tua sebelum anak itu minta maaf dan mendapat ridho dari orang tua. Nah, mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terhindar dari sikap durhaka kepada orang tua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.